Selamat pagi pemirsa, saya Bintang Aulia melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di gedung B Visip Universitas Lampung, di mana pada hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, tengah berlangsung kegiatan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat atau Senada Visip Universitas Lampung 2023 dengan tema Kolaborasi Heptahelix untuk pembangunan berkelanjutan, peran stakeholders dalam pembangunan sosial budaya masyarakat yang diselenggarakan oleh Visip Universitas Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan Visip Unila, diantaranya Dekan Visip Universitas Lampung, Dr. Anda Ida Nurhaida MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Visip Unila, Dr. Dedi Hermawan SOS MSI, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Visip Unila, Dr. Arif Sugiono SOS MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Visip Unila, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan SIPMA, para ketua jurusan serta sivitas akademika lainnya. Acara ini dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat yang dibuka langsung oleh Dekan Visip Unila. Kemudian acara dilanjutkan dengan seminar yang mengundang 4 pemateri, diantaranya Asti Sri Purniati selaku Asisten to Operational Director PT Gunung Madu Plantations, Bapak Iwan Gumilar selaku dosen Institut Teknologi Bandung, Bapak Irfan Musarir selaku Direktur Walhi Lampung, serta Bapak Abdul Ghafur selaku pimpinan redaksi dari Lampung Pos. Diketahui pada hari ini terdapat sesi panel, yaitu pemaparan hasil makalah pengabdian masyarakat yang terdiri dari 80 pemakalah berasal dari Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Politeknik Negeri Lampung atau Polinela, Stisipol Dharma Wacana, Universitas Merdeka Malang, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan utama dilaksanakannya acara ini yaitu untuk menjadi ajang berbagi pengalaman, ilmu, dan cerita baik atau best practice baik dari para pengabdi, penggiat, dan praktisi pemberdayaan di Provinsi Lampung maupun tingkat nasional secara umum. Kegiatan ini juga merupakan sebuah wadah bagi para pemakalah untuk memaparkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Pada sambutannya, Dekan Visip Universitas Lampung berharap seminar hari ini akan menjadi wadah yang bermanfaat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Lampung dan di Indonesia. Serta semoga kolaborasi ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan kita. Oke, terima kasih Mbak Bintang. Tentang senada kita hari ini, seperti yang sudah disampaikan dalam acara tadi bahwa ini adalah tahun kedua seminar untuk pengabdian masyarakat di Visip Unila. Alhamdulillah hari ini kita menghadirkan narasumber yang memang nanti connecting dengan tema pengabdian masyarakatnya yang akan disampaikan atau sedang dalam disampaikan ya sekarang oleh dosen-dosen yang tidak hanya dosen-dosen Unila, tetapi juga dosen-dosen di perguruan tinggi lain, baik di Sumatera, di Bandar Lampung ini, maupun di luar Sumatera, yaitu dari Jawa ya begitu. Nah, semua mereka hadir dalam pengabdian ini. Alhamdulillah ini tahun kedua yang semakin sukses. Iya, oke. Oke, Bu, selanjutnya Bu, apa harapan Ibu ke depannya nih Bu setelah dilaksanakannya acara yang senada tahun kedua ini? Ya, baik. Untuk seminar pengabdian masyarakat sudah saya sampaikan sebelumnya memang cukup terbatas ya, tidak seperti di seminar nasional, seminar di bidang penelitian ya. Tetapi saya yakin untuk tahun ini karena sukses, saya berharap di tahun depan begitu sudah menginternasional. Artinya tahun depan nanti narasumber yang akan dihadirkan itu tidak hanya dari negara Indonesia, tetapi juga dari perguruan tinggi atau dari industri dari negara lain. Insya Allah demikian juga untuk yang seminarnya akan kita undang seminar-seminar akademisi dari universitas lain di luar negeri. Insya Allah. Ya. Menurut saya ini sangat penting ya, karena sarana bagi kita dosen, akademisi, dan mahasiswa juga, kebetulan tahun ini ada mahasiswa yang terlibat untuk bisa mendesimasikan, terus kemudian berkontribusi ke masyarakat secara real ya. Jadi tidak hanya teori di kelas, tapi juga di masyarakat melakukan apa, yaitu pemberdayaan masyarakat. Oke, Bu. Terus untuk kunci suksesnya acara senada ini apa sih, Bu?
Kunci suksesnya terutama faktor kolaborasi ya, dari panitia, kemudian pimpinan kami juga, kemudian peserta, mahasiswa dan dosen, dan terakhir narasumber serta pendukung lainnya dari Unila TV tentunya, dari media partner kami yang lain, seperti itu. Terima kasih. Oke, yang terakhir nih Bu, apa nih Bu harapan ke depannya nih Bu? Harapannya tentunya bisa terus disupport kegiatan ini, kemudian levelnya juga lebih naik gitu kan, nasionalnya benar-benar di seluruh Indonesia bisa terlibat, para pengabdi di seluruh Indonesia bisa terlibat kegiatan ini, dan mahasiswa juga lebih semangat untuk ikut kegiatan ini. Baik, terima kasih. Jadi memang acara ini tentu saja sangat bermanfaat ya. Saya pikir memang keterlibatan mahasiswa, terutama pemuda gitu ya, untuk menjadi penggerak gitu. Karena kolaborasi heptahelix ini nggak akan terwujud kalau misalnya hanya satu atau dua saja yang melakukannya. Memang harus benar-benar dilakukan, kata kuncinya tadi, secara kolaborasi gitu ya, betul ya. Jadi memang itu tentunya inisiasi dari FISIP untuk melakukan seminar nasional terkait dengan hal ini sangat bagus gitu ya, baik mungkin bisa ditiru juga oleh dari fakultas-fakultas lain juga mengadakan yang sejenis gitu. Oke, selanjutnya Bu, apa harapan ke depannya setelah pelaksanaan Senada FISIP ini? Ya, jadi memang selanjutnya ini tidak hanya berhenti di ranah diskusi, mungkin tadi seperti disampaikan Bu Moderator ya, ambil peranannya, apa nih yang bisa mahasiswa lakukan gitu kan, dikoordinasikan lagi kepada yang stakeholdernya, kepada orang-orang yang ada di sini, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nanti kita mengambil perannya kita masing-masing untuk dapat melaksanakan apa yang bisa kita lakukan, mengusahakan apa yang bisa kita lakukan supaya cita-cita SDG yang kita tidak berhenti di situ saja, tapi bisa kita kejar untuk pencapaiannya. Kasih, saya kira setelah mengikuti acara Senada FISIP ini, sekira ini acara yang luar biasa yang dilakukan oleh FISIP Unila. Jadi bagaimana coba mengumpulkan orang-orang yang memang terkait dengan heptahelix ya, untuk pengembangan pengabdian masyarakat, terutama untuk pembangunan berkelanjutan gitu ya. Jadi harapannya memang acara ini mungkin harus sering dilakukan gitu ya, dan ini tahun kedua ya, dan mudah-mudahan tahun depan itu akan ada lagi acara dan lebih banyak lagi melibatkan banyak praktisi-praktisi yang bisa hadir di acara-acara seperti ini, sehingga bisa berbagi kepada para mahasiswa ataupun kepada para dosen-dosen yang lain tentang bagaimana pentingnya melakukan inovasi gitu ya, kemudian juga pengembangan pengabdian masyarakat untuk menciptakan ketercapaian gitu ya, pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tahun 2030 ya. Jadi memang kita harus punya kontribusi masing-masing, baik akademisi, media, kemudian government, kemudian juga bisnis ya. Itu harus punya kontribusi masing-masing untuk mencapai SDGs ini gitu ya. Karena pencapaian indikator SDGs ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu aspek saja atau satu sektor aja. Makanya ini keren sekali nih, sampai heptahelix yang diangkat ya. Saya kira itu luar biasa. Jadi saya apresiasi sekali dengan kegiatan, dan saya tersanjung sekali saya bisa diundang ke Jojo, ke Unila dari Bandung, dan saya senang sekali bisa berbagi tentang apa yang dikerjakan oleh ITB selama ini untuk mengembangkan inovasi dan kewirausahaan, khususnya untuk membantu pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Acara Senada FISIP hari ini sangat bagus, menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten dan sangat menarik untuk membantu dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat secara lebih real dan berhasil guna. Untuk harapan Ibu ke depannya nih Bu, setelah dilaksanakan Senada ini apa nih Bu? Ya, sebenarnya harapannya lebih dari ini ya. Tadi perlu juga dijelaskan korelasi antara para pihak, bagaimana kajian akademisi digunakan oleh aktor di industri, kemudian bagaimana yang dari pers juga mengangkat hal yang sejalan dengan itu, kemudian pengabdian ini menjadi lebih baik. Kemudian saya mengharapkan ada tidak sekedar MOU, kalau seandainya bisa MOU dan buat jadwal-jadwal yang memperbaiki proses pengabdian agar lebih berkualitas atau lebih baik kualitas dan kuantitasnya. Menurut saya
mengenai tanggapan dari adanya kegiatan Senada FISIP ini benar-benar sangat memberikan manfaat dan juga memberikan para peluang untuk para mahasiswa dan juga akademisi untuk bisa mengadakan ataupun menjelaskan mengenai hasil dari pengabdian yang telah dilakukan. Nah, adapun pengabdian dilakukan itu mungkin dari sektor politik, kemudian ekonomi dan juga bagaimana pelaksanaan dari medianya. Nah, selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih banget untuk Senada karena menurut saya adanya Senada ini bisa membantu kami para beasiswa dari Universitas Lampung untuk bisa mengaplikasikan atau juga untuk bisa memberikan kewajiban kami sebagai penerima beasiswa untuk bisa melaksanakan seminar secara nasional gitu. Oke, untuk harapannya nih Kak, setelah diladakannya Senada FISIP ini harapan Kakak gimana nih? Oke, harapan dari aku sih ya untuk Senada ini nanti gitu ya, harapannya semakin berkembang dan semakin diketahui oleh seluruh Indonesia gitu kan. Salah satunya tadi ada dari Universitas Esa Unggul dan harapannya nggak cuma dari Esa Unggul ataupun dari universitas lain, akan tetapi kalau misalkan bisa dari go internasional juga gitu. Nah, selain itu juga harapannya Senada ini tetap ada dan tetap konsisten dengan narasumber-narasumber yang hebat tadinya gitu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bintang Aulia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.